dekat-dekat dengan kelompok tersebut. Dan kelompok tersebut biasanya itu tadi mencaci maki Siti Aisyah. Subhanallah, Siti Aisyah dibilang pelacur. Dan Allah Maha Adil. Allah Maha Adil. Kalau di dalam hukum Islam, coba lihat. Di dalam hukum Islam bahwa jika ada seseorang mengatakan, menuduh orang lain berzina, maka dicambuk 80 kali. Yang nyambuk adalah hakim. Kalau anda berkata, kau berzina, ngadukan ke mahkamah, Pak Hakim, saya dituduh orang ini berzina, dicambuk orang ini 80 kali, menuduh orang lain berzina, dicambuk. Yang dituduh siapa? Siti Aisyah. Tapi Allah Maha Adil, mahkamah mereka tidak mencambuk, tapi mereka punya keyakinan setiap tahun mencambuk diri sampai berdarah-darah. Dan itu setiap tahun rumah sakit mereka penuh dengan orang-orang sakit dan bahkan mati karena korban mencambuk diri sampai berdarah. Itu hukuman karena kurang ajar dengan Ummul Mukminin Siti Aisyah radhiyallahu anha. Coba buktikan. Berita hari ini, berapa ada di rumah sakit sana? Allah Maha Adil. Siti Aisyah, istri Rasulullah, lihat hari ini keyakinan ini. Jadi kalau sudah 10 Asyura itu mereka langsung mengambil apa? Mengambil besi yang berat, bisa berdarah. Itu rutin, sehingga disebutkan di pemerintah mereka, kita baca berita. Jadi kalau sudah memasuki bulan-bulan itu sudah disiapkan dokter-dokter dari luar negeri untuk membantu, untuk menangani itu semuanya. Tak pikir betul ini karena kurang ajar dengan Ummul Mukminin. Bagaimana orang yang bergaul dengan Rasulullah dikatakan sebagai pezina, dan lebih dari itu sebelumnya telah menghinakan Rasulullah. Coba anda yang punya bapak yang katanya soleh baik, lalu binakan dibilang bahasanya bapakmu menyimpan pelacur, kira-kira gimana? Itu penyelewengan akidah, dan begitulah ketersesatan. Rupanya dia mencambuk diri, merasa ini ibadah, dan ini kan luar biasa. Allah rubah. Mestinya kalau orang nggak mau dicambuk, Islam kan punya kisah. Mestinya kan dicambuk kontep kan berat. Gara-gara saya menuduh orang berzina, dicambuk kan berat. Dicambuknya pun cambuk ini. Tapi tidak, mereka meyakini sampai Allah jadikan itu keyakinan bagi mereka, dan yang bisa melakukan kemuliaan sampai keluar darah. Itu saya ikuti berita itu, terus ada berita wajib. Saya ingat memang kalau kita kurang ajar, makanya jangan suka mencaci, apalagi menuduh zina. Allah beri hukuman kadang-kadang. Kalau pemerintah menegakkan hukum, selamat kita di akhirat. Misalnya kalau anda menuduh si fulan berzina, lalu anda dicambuk 80 kali, anda tidak dituntut di akhirat. Yang menjadi masalah, anda menuduh orang berzina kok belum dicambuk, bakal dicambuk di akhirat nanti. Dan mengerikan lagi, Allah kirim hukuman, kita dicambuk. Alhamdulillah. Dan itu mencambuk diri. Coba berita Asyura, korban Asyura, coba lihat, yang ngerti bahasa Arab atau bahasa Indonesia, korban Asyura, sekelompok yang namanya Syiah, bagaimana mereka melukai tubuh mereka. Dan karena apa? Lidahnya sudah tajam dengan Siti Aisyah, mau tidak mau dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala dengan demikian itu. Masuk rumah sakit, korban. Nah, ini. Baik. Ada ini ya, hanya kami jelaskan supaya kita selamat. Dan kami himbau kepada saudara-saudara di negeri tercinta ini yang sudah terpengaruh dengan akidah tersebut. Mereka berhujah katanya tidak beda antara Syiah dengan Sunnah. Kalau tidak beda, wahai orang-orang Syiah, kenapa kamu harus ikut Syiah? Kalau sama, ikut saja ahli Sunnah yang mayoritas, biar tenang ayam, kan begitu. Katanya sama tapi mesti menganggap beda. Sebenarnya kita yang dibohong-bohongi. Kami hanya sayang kepada saudara-saudara kita yang masuk Syiah itu. Kasihan. Jangan sampai kalian masuk dalam agama yang salah. Terhinakan wanitanya, terhinakan laki-laki, terhinakan dengan keyakinan-keyakinan yang semacam itu. Ayo kembali ke jalan manhaj Nabi SAW. Mengagungkan ahli bait, kita semua mengagungkan ahli bait. Ahli sunnah likulli dinin asas. Wa asalul Islam hubbu ahli bait wa hubbu ashab Rasulullah. Pondasi keimanan kita, agama kita tuh dua poros, dua tiang. Nggak boleh kita tumbangkan satu-satunya. Salah satunya, asas Islam itu adalah ahli bait Rasulullah dan sahabat Nabi SAW, yang mencoba menumbangkan salah satu robohlah Islam. Maka sekelompok yang hanya menyanjung sahabat Nabi tapi tidak cinta kepada ahli bait, mereka nawasib, membenci kepada ahli bait Nabi SAW. Ada sebaliknya,
kepada ahli bait, tidak senang dengan sahabat Nabi, sampai menuduh yang macam-macam Rafidhah, macam-macam bentuk kelompoknya. Tidak, kita harus sahabat Nabi dan juga ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, ini sekelumit saja tambahan. Setelah itu, wala junaha alaikum fima taradaitum bihi. Wahai saudaraku, mohon maaf, mungkin ada saudara-saudara yang terpengaruh dengan ajaran Syiah, yang sudah terpengaruh dengan ajaran. Yuk kita baca dengan hati, wahai saudaraku. Adik-adik putriku yang sudah ikut kajian-kajian Syiah, coba anda baca dengan hati, apakah agama semacam itu? Mulai dari pernikahan yang kita bahas tadi, mana ketenangan batinmu jika suamimu punya keyakinan semacam ini? Mana ketenangan batinmu, wahai adik-adik putriku yang sudah mulai terpengaruh? Dan wahai para suami, jika istrimu punya keyakinan tentang mut'ah ini, apa yang ada di hatimu? Padahal Islam mengatakan awas pengkhianatan, awas zina, awas, biar semakin mantap kisah indah dalam bercintanya suami istri itu. Belum lagi tentang kesesatan-kesesatan yang lainnya. Memang kita tidak, tugas kita untuk mencaci maki, bukan kebiasaan kita mencaci maki, akan tapi kita menghimbau untuk kembali. Kita ingin seandainya adik-adik yang terpengaruh Syiah, sudah ada kajian-kajian di Bandung, kajian-kajian di sebagian tempat di Jakarta, mungkin Anda juga di Cirebon. Kami ingin, ayo kembali. Kalau hanya engkau berkata untuk mahabbah ahli bait, guru-guru kita ahli bait semuanya, dan akidahnya ahli sunnah wal jamaah, dan manfaatnya sudah terbaca di dunia semuanya. Maka ilmu manhaj kita, Islam kita adalah Islam ahli bait. Kalau kita tahu Islam kita bukan Islam aneh-aneh, Islam kita adalah Islam ahli bait, yang membawa adalah kebanyakan ahli bait. Mau dibilang apa lagi? Lah ahli bait, dan tidak ada perubahan, mulai dari dibawa oleh Wali Songo yang kebanyakan mereka juga ahli bait, keturunan Nabi SAW. Selama itu tidak pernah ada revolusi akidah, nggak ada. Berkembang lah, cabang-cabangnya itu jadi kita ini. Kalau cabangnya kita ini Syafi'i ahli sunnah, nggak mungkin di ujungnya nanti adalah Syiah, nggak mungkin. Jadi kita ngambil dari orang sebelum kita, lah itu loh pembawanya, itu jelas nggak mungkin. Kalau ada perubahan, tentu sampai bawah juga berubah. Ada sejarah palsu yang dibuat, sebetulnya membawa itu adalah orang-orang Syiah, bikin orang Syiah. Bahkan Hadramut sendiri, dari mana Hadramut itu muncul? Gujarat, Indonesia dari Gujarat dari Hadramut. Hadramut kalau kita titi lagi abad ke sebelumnya, Imam Ahmad al-Muhajir, Sayyidina Ahmad bin Isa al-Muhajir, itu dari Irak sana. Irak tuh problem kayak begini, problem akidah, pergi dengan ahli sunnah wal jamaahnya. Karena isu di Hadramut dikatakan Islamnya dulu juga Islam Syiah. Sama di Indonesia dulu Islamnya Islam Syiah, bukan. Kami hanya ingin menghimbau, wahai siapapun yang mulai terpengaruh pada Syiah, sudahlah, ayo, jangan kita dibawa oleh permusuhan. Ayo jelaskan, kita kembali kepada ahli sunnah wal jamaah, beres. Akidah yang sudah dari masa ke masa, dari nenek moyang kita semuanya, ahli sunnah wal jamaah, Asy'ariyah, Sufiyah, bermadhab